Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Gimana nih selama pembelajaran jarak jauh? Ibu harap kalian tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kalian selama di rumah aja. Nah, kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Putri Diaryanti, dan kalian bisa manggil Ibu Putri. Untuk semester ini, Ibu akan menjadi asisten pengajarnya Ibu Yuliati untuk mengajar pelajaran geografi di kelas kalian. Nah, di pertemuan pertama, kita sudah mempelajari mengenai letak wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis, letak geografis, letak geomorfologis, dan letak geologisnya. Selain itu, kita juga sudah mempelajari mengenai batas laut teritorial Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda, Konvensi Hukum Laut Internasional, dan batas udara teritorial. Di pertemuan kedua, kita sudah mempelajari mengenai karakteristik wilayah daratan dan wilayah lautan Indonesia. Materinya jangan dilupakan ya, dan tetap dipelajari. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional serta potensi laut Indonesia. Yuk, disimak yuk. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, materi kali ini adalah mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional serta potensi laut Indonesia. Namun, sebelum memasuki materi, kayaknya kita pemanasan dulu kali ya. Kalian pada tahu kan lagu Nenek Moyangku? Nah, kalau kalian tahu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, sudah selesai. Sekarang kita langsung lanjut ke materi. Di sini ada peta konsep. Peta konsepnya itu mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang akan kita bahas itu adalah masa lalu dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa lalu, kita akan membahas mengenai pengaruh posisi Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terhadap kejayaan pelayaran dan perdagangan, serta jalur pelayaran bangsa kolonial. Pada masa setelah Indonesia merdeka, yang akan kita bahas adalah pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan pada saat ini. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pelayaran Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini eksis pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi, di sebelah sini. Pada mulanya, masyarakat Sriwijaya ini hidup dengan bertani. Namun, karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar. Yang pertama adalah terletak di jalur perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Kalau melihat peta, letak Sriwijaya tepat berada di tengah, antara Cina dan Timur Tengah yang jalurnya melewati India. Nah, karena posisinya yang berada di antara Cina dan India, hal ini menjadikan Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat singgah para pedagang Cina dan India. Para pedagang dari India ke Cina atau dari Cina ke India singgah dulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang yang akan ke Cina. Para pedagang melakukan bongkar muatan barang dagangan di Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Yang ketiga, karena Sriwijaya mempunyai armada angkatan laut yang kuat.
Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Jawa. Yang kedua adalah pelayaran Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit eksis pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur, dan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Hal-hal yang menjadi kekuatan maritim Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit sebagai pelindung jalur perdagangan. Kerajaan Majapahit berperan melindungi jalur perdagangan laut sebagai jalur utama perdagangan dan menghilangkan ancaman jalur laut di sepanjang wilayah Laut Nusantara hingga kawasan di sekitarnya. Yang kedua, Kerajaan Majapahit mempunyai armada angkatan laut yang kuat. Armada Laut Majapahit sangat besar di masa itu. Besarnya armada Majapahit memudahkan untuk mengontrol pelabuhan-pelabuhan yang mengganggu aktivitas bisnisnya. Majapahit membutuhkan armada agar mampu untuk membeli dan menjual komoditas utama perdagangan dunia dalam pasar besar. Melarang negara lain membuat armada besar, mengatur seluruh perdagangan laut dalam kontrol Majapahit, dan menjaga mitranya agar tidak langsung berhubungan dengan produsen. Yang ketiga adalah armada laut yang dipersenjatai meriam. Armada laut Majapahit juga didukung oleh persenjataan meriam hasil rampasan dari bala tentara Kubilai Khan ketika menyerang Kediri. Kapal-kapal Jawa berukuran raksasa dengan 3-4 layar ini dikagumi dan dipuji kehebatannya oleh para penjelajah dunia di abad ke-14, seperti Rohit Odriko, John Hunter Marigoli, dan Ibnu Battuta. Kapal raksasa dengan panjang 70 meter dan berat lebih dari 500 ton ini mampu memuat 600 penumpang. Bisa dibayangkan kan betapa sudah majunya teknologi perkapalan waktu itu. Nusantara di bawah Majapahit 7 abad yang lalu. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah pelayaran bangsa kolonial. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara dipelopori oleh Bartolomeu Dias dari bangsa Portugis. Pelayaran pertama ini dimulai dari Lisbon. Portugal menyusuri pantai barat Afrika hingga sampai ke Tanjung Harapan yang terletak di Afrika Selatan. Dias masih ingin meneruskan perjalanan ke Asia, hanya saja kapal dihadang oleh cuaca buruk. Adanya topan sehingga awak kapal memberontak dan memutuskan untuk kembali ke Portugis. 10 tahun kemudian, perjalanan Dias yang belum tuntas dilanjutkan oleh Vasco da Gama, dengan titik awal yang sama, yaitu dari Lisbon, berlayar ke Kepulauan Tanjung Verde, dilanjutkan ke arah selatan dan berbelok ke timur hingga sampai pada titik akhir Dias di Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan, da Gama berlayar ke utara menyusuri pantai timur Afrika. Melintasi daerah Kenya, ia banyak membuang asau, hingga mengambil seorang muslim Kenya sebagai petunjuk jalan ketika menyusuri Laut Arab. Pada akhirnya, 10 bulan sejak keberangkatannya dari Portugis, da Gama sampai di Calicut, yaitu pusat kota perdagangan paling penting di India. Karena adanya pedagang-pedagang kejam di Samudra Hindia, da Gama tidak melanjutkan perjalanan. Alfonso de Albuquerque melanjutkan pelayaran bangsa Portugis menuju Samudra Hindia. Pada tahun 1511, Alfonso berhasil menguasai Selat Malaka dan merambah ke kawasan Indonesia Timur, yakni menguasai Maluku. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bangsa Spanyol. Christopher Columbus, pelopor bangsa Spanyol dalam melakukan pelayaran. Columbus meyakini bahwa bumi bulat. Jika kita berjalan ke barat, maka akan muncul dari timur. Columbus juga meyakini bahwa bukan mustahil menemukan jalan yang lebih praktis ke daerah Asia di timur, yaitu dengan berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik. Tahun 1942, di Pelabuhan Paulus Spanyol, Columbus melepas sauh, berlayar ke arah barat mengarungi Samudra Atlantik. Selang 30 hari, mereka menemukan daratan yang awalnya disangka India, tapi ternyata Kepulauan Salvador di tengah Amerika Utara. Tahun 1519, pelayaran dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan
dengan mengarungi Samudra Atlantik hingga tiba di Argentina, Amerika Selatan. Armadanya berlayar ke arah selatan menyusuri pantai timur Amerika Selatan. Perjalanan ke arah selatan berakhir ketika sampai di ujung benua. Kemudian berbelok ke barat, mulai mengarungi Samudra Pasifik. Magellan mengira bahwa ia sudah dekat dengan Kepulauan Rempah-Rempah. Namun ternyata perlu waktu 96 hari hingga kapal berlabuh di daratan. Kepulauan Massawa atau sekarang lebih dikenal dengan Filipina menjadi daratan Asia pertama yang mereka datangi. Kedatangan Magellan disambut baik. Hanya saja Magellan ikut dalam pertempuran daerah yang menyebabkan ia meninggal di tempat tersebut. Pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano menuju ke selatan hingga sampai di Nusantara di Kepulauan Maluku. Di Samudra Hindia, Juan menghindari bangsa Portugis untuk bertahan, agar bisa kembali pulang ke Spanyol dengan selamat meski hanya tinggal satu armada saja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bangsa Belanda. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal berawak kapal 249 orang mendarat di Banten. Kehadiran Belanda di Nusantara mengawali penjajahan di Indonesia ditandai dengan terbentuknya VOC tahun 1602. Seiring dengan perubahan permintaan dan kebutuhan di Eropa, dari rempah-rempah ke tanaman industri yaitu kopi, gula, dan teh, maka pada abad 18, VOC mengalihkan perhatiannya untuk menanam ketiga jenis barang komoditi tersebut, misalnya tebu di Muara Angke atau sekitar Batavia, kopi dan teh di daerah Priangan. Selanjutnya, kita akan memasuki perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang akan kita bahas pertama adalah era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Pada era Orde Lama, Indonesia menjalankan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Hukum yang dijalankan oleh Indonesia pada era ini sangat merugikan Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Indonesia dianggap tidak utuh dengan adanya aturan antara pulau-pulau. Pada tanggal 13 Desember 1967, Indonesia mencetuskan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru, pembangunan laut mengalami pengunduran. Hal tersebut dikarenakan pada era ini pembangunan mengutamakan pada pembangunan darat. Pada tahun 1982, diadakan Konvensi PBB di mana Indonesia menandatangani Hukum Laut 1982 atau yang lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pada perjanjian ini terdapat 9 pasal, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan alat untuk menyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai era reformasi dan setelahnya atau hingga saat ini. Era reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie. Pada era ini dicetuskan Deklarasi Monaken. Deklarasi ini menghasilkan 2 pokok bahasan yaitu kesadaran kondisi geografis Indonesia dan potensi kelautan. Yang kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada era ini, masalah kelautan di Indonesia mendapat perhatian yang lebih. Hal tersebut dapat dilihat dengan perhatian pemerintah membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Departemen ini seiring dengan waktu berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Megawati. Pada era ini dicetuskan Seruan Sunda Kelapa. Seruan ini mengajak seluruh bangsa Indonesia bekerja sama untuk membangun kekuatan maritim. Yang keempat adalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan ini, Indonesia mengadakan konferensi internasional, yaitu World Ocean Conference. Momentum ini dihadiri 423 delegasi dari berbagai negara.
Dari konferensi ini menghasilkan deklarasi kelautan Manado yang memuat A. Menyelamatkan planet bumi dan kelangsungan generasi penerus di masa yang akan datang. B. Menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Yang kelima adalah pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga saat ini. Pada masa ini, pembangunan sektor laut dikenal dengan poros maritim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi, potensi sumber daya kelautan adalah kemampuan sumber daya laut baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Nah, berikut ini adalah potensi sumber daya laut Indonesia. Yang pertama adalah perikanan. Salah satu upaya dalam mendukung visi pembangunan nasional Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Indonesia, yang 2/3 wilayahnya adalah laut, mempunyai potensi sumber daya alam laut, baik perikanan dan energi yang sangat besar. Sumber daya perikanan Indonesia yang sangat tinggi sudah seharusnya menjadi komoditas utama Indonesia dalam percaturan ekonomi regional maupun global. Namun, secara umum, pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia saat ini belum optimal. Yang kedua adalah potensi mangrove. Perikanan tangkap dan budidaya masih menjadi perhatian utama pengelolaan dan pengambilan kebijakan. Namun, sumber daya alam laut yang tidak kalah penting adalah ekosistem pesisir dan laut seperti hutan mangrove, yang secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap keberlangsungan sektor perikanan di Indonesia. Dikarenakan fungsi-fungsi pentingnya, keterkaitan antara ekosistem tersebut dapat menjadi faktor penentu masa depan perikanan di Indonesia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 33.000 km persegi, kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. Yang ketiga adalah padang lamun. Padang lamun di Indonesia memiliki luas 25.742 hektar, di mana Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Wilayah Indo-Pasifik merupakan tempat hidup bagi lebih dari 15 spesies padang lamun. Adanya karisma gap antara padang lamun dengan ekosistem lain telah membuat ekosistem ini mengalami kerusakan. Karisma gap ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya padang lamun bagi berbagai sektor kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Padang lamun mempunyai nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya, seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Tiap tahunnya, fungsi ekologis dan ekonomis padang lamun di Indonesia bernilai lebih dari 114 miliar 24 juta US dollar. Selanjutnya, potensi sumber daya laut Indonesia yaitu terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI, Coral Triangle Initiative, bersama dengan negara tetangga lain seperti Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Republik Palau. Menurut LIPI, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kondisi terumbu karang Indonesia tahun 2015 secara umum adalah 5% berstatus sangat baik, 27,01% dalam kondisi baik, 37,97% dalam kondisi buruk, dan 30,02% dalam kondisi jelek. Yang kelima selanjutnya adalah potensi ESDM. Potensi ESDM secara nasional telah dipetakan oleh Kementerian ESDM, terutama minyak bumi dan gas yang 70% terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Selanjutnya adalah potensi transportasi. Laut sebagai media transportasi mempunyai peran yang besar sebagai jalan raya navigasi laut, baik untuk armada perniagaan
mobilisasi manusia, maupun armada angkatan laut. Di sektor transportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut atau logistik internasional yang melintasi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Global Trade Flow and Indonesia Context menggambarkan potensi pemanfaatan wilayah laut Indonesia cukup tinggi, mengingat perkembangan aktivitas ekonomi atau perdagangan khususnya di wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik yang tidak lagi mengenal batas negara sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi mendukung rantai pasok global. Berdasarkan perhitungan pakar maritim Indonesia, diperkirakan sekitar 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional tersebut melewati Indonesia. Angka yang cukup luar biasa. Hal ini berarti Indonesia sampai kapanpun akan menjadi tempat strategis dalam peta dunia. Dan yang terakhir adalah potensi pariwisata bahari. Kekayaan Laut Nusantara yang bernilai ekonomi sangat besar adalah pariwisata bahari. Jika dikelola secara optimal, profesional dan bijaksana, tentunya akan menjadi objek daerah tujuan wisata atau ODTW berkelas dunia, menghasilkan devisa yang besar bagi negara, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sebagai contohnya adalah Pulau Padayo di Biak, Kepulauan Supiori, Takabonerate, Tukang Besi di Buton, dan Kepulauan Raja Ampat. Menurut penilaian Badan Pariwisata Dunia atau World Tourism Organization, Pulau Padayo di Biak, Kepulauan Supiori, Takabonerate, dan Tukang Besi di Buton mendapatkan skor 35, sedangkan Taman Laut Rotohor Great Barrier Reef di Queensland, Australia hanya mendapat skor 28. Kepulauan Raja Ampat tercatat sebagai 10 tempat terindah di dunia untuk kegiatan menyelam atau diving. Hal tersebut menunjukkan bahwa Laut Indonesia memiliki potensi yang luar biasa sebagai lokasi pariwisata bahari. Nah, sudah selesai nih materi kita hari ini. Selanjutnya akan ada kuis. Kuisnya gampang banget kok. Kalian hanya ditugaskan untuk membuat pendapat kalian dan kesimpulan kalian mengenai video ini. Tulisannya boleh dikerjakan secara tulis tangan maupun diketik. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat 7 Agustus 2020 di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.